I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate. Halo, selamat siang sahabat trader. Kembali lagi bersama saya, Rio Setiawan. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau klik video ini, sudah mau mendengarkan analisa saya untuk beberapa hari ke depan. Nah, terima kasih banyak juga teman-teman sudah mau subscribe, sudah mau nonton, dan sudah mau share video yang kami buat. Makasih banyak teman-teman semuanya. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi semua ke teman-teman sudah mau membagikan link YouTube kami ke teman-teman semuanya. Ya, terima kasih banyak. Dengan banyak yang subscribe, dengan banyak yang nonton, dan dengan banyak yang mendukung channel kami akan selalu berkembang dan kami akan selalu memberikan updatean terbaru untuk analisa-analisa khususnya di pair SAU USD. Ya. Nah, teman-teman, di sini di video kita pada hari Kamis yang lalu, teman-teman juga sudah mengalami profit ya, teman-teman. Nah, di video Kamis yang lalu, saya sedikit akan bahas seperti biasa di awal-awal video. Saya akan menyinggung video kami sebelumnya. Ya. Di video kita yang lalu pada hari Kamis, kita akan sempat mengatakan kalau teman-teman masih di area 1860 sampai 1857, teman-teman nanti bisa mencari eksekusi untuk sell dengan SL 1867. Dengan tujuan akhir 1830 di sini. Nah, ternyata pada hari Kamis langsung terjun bebas sampai di area TP kita. Bahkan pada hari Kamis bisa sampai di area 1811. Ini dini hari ya. Ini dini hari ya, mungkin menjelang jam-jam 2, jam 1 gitu kan ya. Malam dini hari. Nah, makanya di sini teman-teman sudah bisa cuan, sudah bisa profit, dan saya ucapkan selamat atas profit yang didapatkan dan selamat atas cuan yang didapatkan ya. Karena video kita pada hari Minggu dan hari Kamis kemarin juga sudah profit, sudah berapa hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat semuanya, dan mungkin hari ini yang lagi liburan ya, pasti liburannya Evan. Kenapa? Liburannya sambil cuan. Nah, ya. Seperti itu. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi teman-teman, dalam analisa kami tidak ada yang 100% profit. Kita masih mengategorikan 80%. Kenapa? Karena yang namanya analisa tidak ada yang namanya 100% benar. Nah, makanya di sini saya hanya mengatakan 80%. Yang 20%-nya kita menggunakan SL supaya tidak rugi terlalu besar ya. Nah, oke, teman-teman juga banyak yang tanya grup Telegram kami. Di grup Telegram itu tidak ada ya kan, kami nggak ada grup Telegram yang free channel, di luar sana nggak ada ya, karena grup kami hanya privat. Jadi teman-teman kalau mau japri atau chat kami hanya melalui link WhatsApp yang ada di kolom deskripsi saja. Nah, hanya melalui itu saja. Jadi, nanti teman-teman bisa chat admin kami dengan link WhatsApp di sana untuk gabung di grup free sinyal kami. Tinggal chat aja di admin kami. Nanti akan diberikan syarat dan ketentuannya untuk masuk di grup privat kami. Free, tidak dipungut biaya apapun. Ya, tapi nanti ada syarat dan ketentuannya. Seperti apa? Silakan japri langsung ke admin kami. Ingat ya teman-teman ya, tidak ada grup Telegram yang di luar sana, karena kita hanya memberikan grup Telegram itu hanya privat. Ya, tidak dibuka untuk umum, hanya privat saja. Jadi kalau teman-teman mau gabung, mau join, silakan DM admin kami nanti supaya diberikan syarat dan ketentuannya. Gratis teman-teman. Ya, gratis. Nah, makanya di sini saya tegaskan dulu ya supaya teman-teman nggak salah ya. DM-nya chatnya hanya di WhatsApp.
jangan di yang lain, ya, di WhatsApp admin kami, supaya nanti tidak salah teman-teman untuk melakukan chat. Takutnya chatnya bukan ke admin kami, tapi ke mantan. Nah, itu yang bahaya. Ya, hanya bercanda. Nah, oke. Seperti biasa, saya akan menjelaskan analisa tentang minggu depan. Jadi, ini analisa untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan nanti Kamis siangnya akan saya update kembali analisa untuk Jumatnya. Nah, nanti kita akan cari cuan lagi. Jadi 1 minggu kemarin kita sudah mendapatkan cuan, dan jangan lupa profit yang didapatkan harus di WD. Kalau nggak di WD, itu namanya bukan profit. Ya, harus di withdraw. Nah, ya, saya tekankan di sini ya, jangan untuk menahan dana di MT4 atau MT5 teman-teman, tapi dananya tahannya melalui ATM. Itu lebih aman ya. Nah, karena kalau melalui MT4 takutnya nanti dipakai lagi, akhirnya nggak malah profit, malah loss, dan malah emosi, akhirnya hilang semua. Nah, itu yang bahaya. Oke? Nah, jangan lupa untuk di video ya. Nah, sini saya sedikit akan menjelaskan teman-teman. Ya. Jika saya akan menjelaskan bagaimana untuk skema-skema sell USD. Teman-teman juga bisa sambil belajar ya, sambil menyimak, dan sambil memahami bagaimana konsep-konsep cara saya untuk menganalisa. Sebab teman-teman di sini semua juga tahu bagaimana cara analisa yang benar, dan sampai teman-teman bisa menjadi trader profesional nantinya. Amin. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya untuk pola candle-nya memang cenderung untuk bearish, ya. Pola candle tersebut adalah cenderung untuk bearish. Artinya apa? Artinya ini masih dikatakan masih akan turun sampai maksimal di bawah sini. Nah, maksimal di bawah sini berarti harga sell USD masih akan turun maksimal, ya katakan ya. Maksimal di bawah sini 1679. Nah, masih akan turun sampai di sana. Maka dari itu, kita tidak bisa untuk mencari eksekusi buy yang panjang. Yang saya katakan panjang adalah, misalkan nih, harganya udah terlalu murah Pak Rio. Di harga sini, saya mau buy panjang bisa mencapai 1000 sampai 2000 pips misalkan. Nah, berarti kan buy-nya sekitar di sini dengan TP sampai 1900 atau bahkan di harga 2000. Nah, itu nggak boleh. Tidak kita perbolehkan. Kenapa? Karena ini masih akan cenderung untuk turun. Jika marketnya cenderung untuk turun, artinya kita akan follow the trend. Ikutin trennya. Ya, jangan sampai kita melawan tren. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Sama halnya orang 10 menjual emas dengan 1 orang membeli emas, dia nggak berpengaruh apa-apa. Apalagi 1 orang itu membeli emasnya, uangnya lebih kecil dibandingkan orang 10 tadi. Nah, itu tidak berpengaruh apa-apa di market. Dan maka dari itu di sini, kita jangan pernah yang namanya melawan arah market. Tapi yang harus kita lakukan adalah ikutin arah market. Banyak orang menjual, kita ikut jual. Banyak orang membeli, kita ikut beli. Nah, itu cara kita mendapatkan profit. Tapi kalau kita malah orang menjual, kita membeli, ya kan? Dan orang membeli, kita menjual, kita sama halnya melawan arah market. Yang artinya saat pisau jatuh, teman-teman tangkap dari bawah. Nah, antara kena gagangnya atau kena ujungnya. Jika kena gagangnya, mungkin teman-teman akan selamat. Tapi kalau kena ujungnya, teman-teman akan berdarah. Sama kayak equity-nya, warnanya merah. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, itu sedikit penjelasannya. Nah, maka dari itu, kalau seperti ini, kita akan mencari untuk sell-nya, untuk mencari analisanya adalah analisa untuk jual. Dan ada kemungkinan ini akan koreksi terlebih dahulu untuk kita sell. Sell-nya nanti bisa panjang. Nah, sell-nya bisa panjang. Nah, berarti kalau kita lihat dari weekly-nya, nah, coba kita lihat dari weekly. Di sini saya gunakan ini. Ya. Oke. Kalau kita lihat dari weekly, memang saat ini
dia sudah menembus area support saya di sini. Ya, ini area support trendline. Nah, ini juga ilmu yang sudah kita pelajarin di grup kami. Nah, ini sudah menembus area trendline. Artinya apa? Artinya ini masih akan terus untuk turun. Nah, masih akan mencoba untuk turun, teman-teman. Dan maka dari itu, untuk weekly sendiri, ini masih akan mencoba untuk turun. Nah, turunnya sampai di mana? Turunnya di sini ada beberapa kemungkinan. Saya akan menggunakan trendline lagi untuk menentukan penurunannya dia. Ya, saya akan menggunakan sebuah trendline untuk menentukan penurunannya dia. Oke. Nah, ini trendline terendah saya. Oke, nah di sini saya menggunakan trendline untuk melihat penurunannya dia. Kalau kita lihat secara seksama, ya, ini untuk SAU USD weekly-nya masih akan mencoba untuk turun sampai di sini. Nah, apalagi di sini ada support dan ada trendline-nya ini, ya cukup kuat ya. Support klasik dan trendline ini akan membantu untuk SAU USD-nya ini masih akan koreksi naik ke atas nantinya. Nah, tapi saat ini masih akan cenderung untuk bearish dan terus turun sampai ke bawah sini. Nah, masih akan terus turun sampai ke bawah sini. Ini untuk weekly-nya. Saya tidak mengatakan minggu ini bakal turun sampai di sini. Tapi saya mengatakan ini masih akan turun sampai di area sini. Entah kapan, entah bulan ini, bulan depan, atau 3 bulan lagi, kita nggak tahu. Ya, makanya di sini untuk weekly-nya masih akan cenderung untuk bearish. Ya, nah tapi kita nggak tahu ya, bukan berarti minggu ini langsung turun sampai di sini, tidak. Tapi saya katakan adalah bisa bulan ini, bulan depan, atau 3 bulan lagi. Ya, teman-teman. Nah, ini untuk weekly-nya. Berarti cenderung untuk bearish. Tapi kita nggak boleh menggunakan weekly untuk kita analisa. Jadi kita harus menggunakan di time frame jauh lebih rendah. Nah, coba kita pakai 4 jam dulu. Nah, saya pakai 4 jam ya untuk melihat potensi-potensinya dia seperti apa. Nah, oke. Di sini saya harus cari dulu supportnya. Nah, harus cari dulu supportnya dia. Karena di sini kosong, tidak ada apa-apa. Saya belum ini ya, di sini kosong, nggak ada apa-apa. Saya nggak bisa mencari support di area sini. Yang harus saya cari adalah di area sini. Nah, oke. Saya lihat di sini semoga ada area-areanya. Oh, di 4 jam nggak kelihatan pakai 1 hari. Oke. Nah, di daily one cukup terlihat jelas bahwasanya area-area support yang tersentuh ya. Nah, oke. Nah, ini zonanya dia. Saya pakai zona ya supaya teman-teman juga nggak salah. Nah, di sini saya pakai zona. Kenapa? Saya pakai zona supaya lebih mempermudah saya dalam menganalisa. Oke, nah saya harus lihat dulu sampai mana turunnya dia. Udah ketemu di support, saya pakai ini untuk mencari areanya. Nah, oke. Nah, saya hapus ya. Oke. Dari sini ya cukup terlihat jelas bahwasanya dia menyentuh area support, dia mantul. Berarti dia nggak mampu untuk tembus ke bawah sini, lalu ke sini nggak mampu. Berarti bagaimana? Berarti ada kemungkinan ini untuk time frame lebih kecilnya dia akan koreksi naik, baru dia akan drop ke bawah. Entah ke sini atau langsung ke bawah sini. Oke ya, clear ya. Nah, ini untuk daily one-nya dia. Berarti daily one-nya masih mencoba untuk koreksi naik, ya, baru dia akan drop ke bawah. Nah, alasannya di sini ada area support. Yang artinya support ini di mingguannya dia nggak mampu dia lewatin. Nah, makanya di sini dia mencoba untuk koreksi dulu naik ke atas, baru dia akan drop. Oke. Nah, saya buka time frame 4 jam, supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah, potensial apa yang harus saya lakukan untuk mencari koreksinya dia? Ya, berarti kan daily one tadi dia harus koreksi naik dulu, baru dia akan drop. Nah, sekarang kita akan cari. Ya, kita akan cari sampai di mana dia akan koreksinya dia.
Nah, koreksinya SAU USD ini. Oke. Nah, saya akan mencari koreksinya. Ini saya hapus karena nggak penting. Oke, cukup jelas. Ya, cukup jelas di sini. Kenapa kok dia mantul di area support ini? Karena di sini ada area trendline. Nah, area trendline ini yang membantu harga SAU USD ini mantul juga ke atas. Artinya apa? Artinya ini akan cenderung untuk bullish terlebih dahulu sebelum dia akan drop. Nah, bullishnya ada kemungkinan dia akan sampai sini. Ya, baru dia akan drop kembali ke bawah sini. Nah, ya, ke area situ. Baru mungkin dia akan up lagi ke atas, baru mungkin dia akan drop lagi ke bawah. Ada kemungkinan seperti itu. Nah, berarti untuk analisa minggu ini, ya kan, analisa minggu ini, kita akan fokus mencari eksekusi beli. Nah, minggu ini ya saya katakan ya, akan fokus untuk mencari eksekusi beli sampai target maksimal di sini. Oke, di sini. Nah, di sini. Karena ini area resistnya dia. Target maksimal sampai di sini. Sorry, di sini. Nah, ya di sini saya pakai zona ini ya. Antara 65 sampai 50 resistennya dia. Dia akan naik sampai di sini. Oke. Saya kasih ini kotak supaya teman-teman juga bisa melihat. Nah, artinya ini SAU USD untuk hari Senin, Selasa dan Rabu depan ya dia akan uptrend sampai di area sini. Ya, baru nantinya akan mencoba untuk drop kembali. Nah, baru nanti akan mencoba untuk drop kembali. Nanti akan saya update lagi bagaimana skenario-skenarionya. Ya, tapi untuk cenderung hari Senin, Selasa dan Rabu ini dia masih cenderung untuk bullish. Untuk bullish dulu sampai di atas sini baru dia akan drop. Ya, baru dia akan drop. Nah, di sini udah ketahuan ya. Di sini akan bullish. Nah, tapi saya akan gunakan time frame yang jauh lebih kecil lagi untuk mencari potensialnya dia, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mencari eksekusi buy-nya dia? Ya, untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Coba saya pakai Fibonacci karena di sini adalah area high and low. Oke, ketemu. Nah, oke, teman-teman ya. Dan ini seperti ini. Oke. Nah, dari sini cukup terlihat teman-teman, kalau mau eksekusi berarti tinggal tunggu seperti ini skenarionya. Nah, kita nggak bisa langsung buy besok ya. Kita harus lihat dulu. Dia naik, ya kan, harus break sini. Nah, atas, tunggu dia turun ke bawah ke sini, baru kita bisa buy dengan TP di sini. Nah, ya, gitu. Jadi, teman-teman, kalaupun kita mau buy, ya, nah, tinggal lihat di sini. Nah, kita kalau mau buy besok, tunggu harga SAU USD-nya ini break area sini. Ya, kan nyentuh resisten di sini. Ya, tunggu dia turun ke bawah koreksi di sini, baru kita bisa beli dengan target TP di area sini. 1850. Paham sampai sini ya? Nah, berarti bagaimana caranya? Caranya adalah besok hari Senin kita nggak bisa buru-buru untuk eksekusi, ya tinggal tunggu dia naik dulu ke atas, mungkin seperti ini sampai dia sentuh area resisten, ya di sini baru dia akan drop sampai 1811, ya 1811 lah paling tinggi, paling bawahnya dia, baru kita bisa buy dengan TP 1850. Nah dengan SL di mana? SL-nya bisa kita letakkan di area sini. Nah letakkan di bawah sini. Nah, 1800 boleh SL-nya. Nah, SL di 1800. Oke, 10 poin ya, 10 poin. Sorry, 11 poin, 11 poin. Masuk 1811 ya. SL 1800 dengan target TP terakhir di 1850. Ya. Nah, ingat setelah 100 sampai 200 pips gunakan BIP atau SL Plus supaya jauh lebih aman. Ya, karena skenarionya masih akan bullish, jadi akan naik ya kan di sini terus drop ke bawah lagi ke sini baru dia akan naik lagi ke sini. Tujuan 1850 dia akan naik sampai di sana. Nah, misalkan Mario. Misalkan nih, ya kan.
Kalau misalkan dia itu nggak mampu drop, nah ini naik nih Pak, ya kan, drop sampai di sini, ya, terus naik sampai di sini. Bagaimana tindakan kita Pak? Nah, bagaimana tindakannya? Caranya cukup mudah. Ini saya akan warna dulu ya. Cara cukup mudah. Teman-teman perhatikan di area sini, ya, di area berapa ini? Coba kita cek. 1816. Ya, 1816. Teman-teman perhatikan dari 1816, jika 1816-nya di sini banyak candle reject, artinya candle M30-nya banyak ekor seperti ini misalkan ya. Nah, banyak ekor seperti ini, artinya candle ini nggak mampu untuk turun. Ya, banyak ekor misalkan ini. Kotak tebel, ya kan, ekornya bawah banyak. Kotak tebel, ekornya bawah banyak. Nah, di area sini ya. Berarti nggak mampu untuk dia turun. Nah, disitulah boleh teman-teman mencari eksekusi buy. Silakan. Dengan SL 10 poin, berarti berapa? 18.806 di bawah sini. Silakan kalau seperti itu. Ya, jika di bawah sini dia banyak ekor-ekor yang seperti ini misalkan, reject ibaratnya. Ya, itu silakan untuk mencari eksekusi beli. Nah, tapi kan ada tapinya. Jika di sini nggak mampu untuk dia reject tapi dia terus turun ke bawah, tungguin di sini. Nah, disinilah baru teman-teman nanti bisa mencari eksekusi untuk belinya dia. Paham ya? Di area berapa? 1811 untuk mencari eksekusi buy-nya dia. Nah, itu. Karena kita akan fokus untuk mencari buy sampai ke area sini untuk SAUD-USD ini sendiri. Oke, dengan catatan satu hal, naik dulu ke atas sini. Di sini dia draw ke bawah, baru kita bisa buy. Itu boleh. Tapi kalau jika dia nggak mampu untuk naik ke sini, ya kan, tapi hanya bisa nyampe di sini terus turun ke bawah lagi, ya jangan di buy. Ya, takutnya dia tambah turun ke bawah lagi. Ya, itu yang paling aman. Tapi yang paling aman lagi, nanti kita akan berikan updatean sinyal SAUD-USD di grup kami. Nah, di grup kami nanti kita akan berikan updatean sinyalnya. Nah, maka dari itu, jika teman-teman ingin join, ingin bergabung, ya silakan japri admin kami, japri admin WhatsApp kami yang ada di link di kolom deskripsi. Nah, tinggal klik aja di situ. Nanti bakal diberikan linknya teman-teman supaya bisa entry bareng-bareng dengan kami, ya. Nah, itu teman-teman, kita cari cuan sama-sama di sini. Nah, dengan tujuan intinya sampai di area sini untuk SAUD-USD ini sendiri. Ya, itu untuk skenario SAUD-USD. Jadi teman-teman nanti tinggal tunggu aja. Pokoknya sampai dia up ke atas, ke sini, terus dia drop ke bawah sini atau ke sini, baru boleh buy. Tapi kalau dia belum up ke atas sini, ya, takutkan dia nyampe sini, terus turun ke bawah lagi, turun lebih dalam. Nah, ini yang bahaya. Nah, maka dari itu, lebih baik tunggu dia break di sini, baru kita berani ngambil buy di sini. Ya, amannya seperti itu. Nah, Pak Rio, kalau misalkan dia naik ke sini, Pak, ya udah, biarin aja, tunggu aja di sini. Nanti dia akan koreksi kok, antara ke sini atau ke sini. Baru kita akan buy. Nah, karena area-area yang paling buy, paling aman antara di sini atau di sini. Begitu. Ini adalah skenario yang harus kita lakukan untuk minggu depan. Senin, Selasa, dan Rabu akan seperti ini skenarionya. Nanti hari Kamis kita akan update kembali. Ya, teman-teman yang lagi liburan, semoga tenang, ya kan, semoga seneng, dan juga bisa nonton video ini, supaya besok waktu liburan hari Senin, sambil di hotel, sambil klik buy, sambil cuan. Loh, enak ya? Nah, itulah cara kita untuk analisa. Tidak perlu ribet, tidak perlu pusing, hanya seperti ini aja caranya. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar ya silakan. Kalau mau join free sinyalnya juga silakan. Ya, tinggal chat admin kami. Linknya ada di kolom deskripsi. Jika video ini bermanfaat dan jika video ini merasa teman-teman berguna, silakan share di grup Telegram, grup Facebook, atau grup WhatsApp teman-teman, supaya teman-teman yang lainnya bisa juga menonton video kami dan juga bisa untuk menikmati hasil cuannya. Ya teman-teman, nah di sini saya Rio Setiawan hanya ingin membantu teman-teman, hanya ingin menambah equity teman-teman supaya teman-teman di sini semuanya merasa profit dengan aman dan nyaman.
Sekali lagi saya ingatkan, pelajarin dulu ilmunya, baru investasikan uangmu. Karena ilmu paling penting, baru nanti kita bisa menggunakan uang untuk trading. Kalau gak ada ilmu, saya yakin akan cepat mengalami MC. Ya teman-teman, kalau gitu terima kasih. Saya Rudi Setiawan. Izin dulu undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Bye-bye.